Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan nama Ibu Rika Juniarti Waleza. Biasanya Ibu dipanggil Bu Rika. Dan di Mutiara Ibu diamanahi sebagai pengajar IPA, guru IPA itu khususnya bidang fisika. Ibu beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim. Itu sedikit singkat ya biodata dari Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPA terlebih dahulu. Nah, Ibu tahu di SD anak-anak Ibu sudah belajar IPA ya. Nah, bedanya IPA di SD dan di SMP. Di SMP ini anak-anak Ibu pelajaran IPA-nya itu dipisahkan antara pelajaran IPA di bidang fisika dan biologi. Oke, jadi pada IPA itu, ilmu pengetahuan alam itu, kita sudah sama tahu bahwa yang akan kita pelajari itu adalah tentang alam. Baik, pada pelajaran IPA itu ada 3 hal yang harus anak-anak Ibu lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan, terus yang kedua interferensi dan melakukan komunikasi. Pengamatan itu bagaimana? Yang pertama anak Ibu mengamati dulu lingkungan sekitarnya, dan itu sudah Ibu berikan tugasnya pada LKPD yang pertama, yaitu mengamati, terus mengukur. Setelah diukur, lakukan interferensi. Interferensi itu berarti menjelaskan apa yang anak-anak ukur. Misalnya kemarin Ibu memberikan tugas ukurlah meja. Ukur meja dan didapat hasilnya lah berapa meter gitu, berapa jengkal, berapa depa, dan berapa hasta. Berarti anak-anak Ibu sudah mengukur benda yang diamati. Terus setelah diamati dan diukur, benda udah dapat nih kita informasinya, itu dikomunikasikan. Dan kalau tugas Ibu kemarin, cara mengkomunikasikannya yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Baik, contoh singkatnya, anak-anak Ibu sudah mempelajari IPA itu, mengamati IPA itu, misalnya seperti ini. Anak-anak Ibu berjalan di taman gitu, terus mengamati apa yang anak Ibu lihat ketika di taman. Misalnya melihat pepohonan, oh nih pohon memiliki tinggi kurang lebih 6 meter misalnya. Berarti anak-anak Ibu sudah mengamati atau sudah mempelajari IPA karena sudah melakukan pengamatan, terus sudah melakukan juga interferensi, terus dikomunikasikan. Terus kita lanjutkan lagi, misalnya ada lagi mendeskripsikan ciri-ciri seorang teman. Misalnya nih, ciri-ciri si Putri atau si Ahmad, dia memiliki tinggi sekian, terus memiliki rambut yang ikal, misalnya memiliki wajah yang lonjong, kulit yang sawo matang. Berarti juga anak-anak Ibu sudah melakukan pelajaran IPA. Kita lanjutkan lagi, di dalam fisika anak-anak Ibu itu banyak melakukan yang namanya pengukuran. Otomatis kalau kita melakukan pengukuran, kita harus belajar dulu tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran itulah segala sesuatu yang dapat kita ukur. Berarti setiap benda yang ada di muka bumi ini itu memiliki besaran, karena dia bisa diukur, baik itu nilai masanya, baik itu panjangnya, dan sebagainya ya. Terus apa itu satuan? Satuan itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan. Misalnya mengukur meja tadi, berarti memiliki besaran apa? Panjang. Tapi panjangnya berapa sentimeter nih? Berapa meter nih? Meter itulah tadi yang disebut dengan satuan. Terus yang 3 meter, tiganya itu apa? Tiganya itu adalah nilai dari satuan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Pengukuran itu, sebelum tugas ini Ibu menjelaskan ya tugas yang sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan atau kita bisa lanjutkan pelajaran
Selanjutnya tentang pengukuran. Jadi mengukur itu kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama kita mengukur dengan satuan tidak baku. Dengan apa kita mengukur dengan satuan tidak baku? Orang dahulu itu mengukurnya sebelum ditemukan satuan yang sudah ditetapkan, mengukur dengan jengkal. Mengukur dengan jengkal seperti ini. Mungkin anak ibu sudah tahu seluruhnya ya. Terus selanjutnya lagi dengan depa. Depa itu bagaimana? Depa itu adalah ukuran tangan kita itu direntangkan, ukuran panjangnya dari tangan sebelah kiri ke kanan itu disebut dengan satu depa. Dan selanjutnya lagi hasta. Hasta itu siku kita seperti ini ukurannya. Itu adalah hasta. Tapi untuk satuan tidak baku itu tidak dianjurkan karena akan mendapatkan hasil pengukuran yang tidak akurat. Dan biasanya kalau dalam penjualan ya, itu merugikan karena tidak merugikan atau bahkan menguntungkan juga. Karena ada yang dirugikan tadi, maka satuan tidak baku ini tidak digunakan lagi. Hal tersebut karena jengkal depan hasta setiap manusia itu berbeda. Terus ada lagi satuan baku. Satuan baku ini itulah satuan yang sampai sekarang kita gunakan, dan ini sudah ditemukan sebelumnya, dan alhamdulillah satuan ini ditemukan, karena kalau tidak ditemukan pasti akan mempersulit kita dalam hal pengukuran. Oke, dan ini berlaku untuk semua negara. Misalnya nih anak-anak ibu ketika di Indonesia mengukur meja, tadi ukurannya 3 meter. Ketika anak-anak ibu berjalan nanti ke Singapura atau berlibur ke Singapura, ingin mengukur sesuatu lagi nih, pakai satuan meter, itu mereka juga memahaminya. Oke, contohnya satuan panjang. Itu meter, satuan massa itu kilogram. Kemana pun anak-anak ibu pergi menggunakan satuan ini, itu berlaku. Oke, baik, mungkin hanya itu penjelasan untuk LKPD yang pertama, dan mudah-mudahan untuk materi ini, materi yang singkat ini, anak-anak ibu paham dan kita bisa melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, baik, tetap bersemangat walaupun kita belajar di rumah ya.